OSJ 22,2 JT Hits Jam Tol Station Igli Kilbab. Oke, gimana nih guys kabarnya? Kalian yang pendengar setia OSJ dimanapun Anda berada. Kali ini Ane lagi sendirian karena partner Ane biasanya lagi pada sibuk, jadi Ane sendirian. Nah, nggak usah lama lagi. Sekarang Ane lagi ketemu, lagi ada kesempatan nih sama dua santri SMP IT Albina yang memenangkan perlombaan di Malaysia di salah satu universitasnya. Langsung saja saya sambut Nararian dan juga Fahri Bagus. Kepadanya persilakan. Mana sehat? Sehat. Sehat. Ngomong-ngomong nih sekarang lagi banyak ada kerjaan ya? Iya, Kerjaan apa sebagai itu? Lanjut proyek lagi. insya Allah. Nah, kalau pertama-tama kita perkenalkan dulu nama-nama masing-masing ke penonton. Nama saya Narayan Gaza Mahendra. Nama saya Fahri Bagus Adi Putra. Oke, lanjut aja ke yang pertama. Awal mula cerita kalian bisa ikut lomba ini gimana sih? Awal mulai gitu. Bisa kepikiran sampai dapat SIM berdua terus sampai menang ke masa ya, Yeah. masa university. Ya, awalnya saya sendiri. Dan saya pikir kalau sendiri itu kayaknya lumayan berat. Akhirnya saya cari partner dan ketemulah Fahri yang cocok lah, insya Allah. Berarti ini terinspirasi dari abang. Ya, Oh, jadi kan kalau kita lihat sendiri ya, abang kamu kan juga udah mulai nih yang merintis pertama kali lomba-lomba proyek di Albina. Nah, kalau boleh tahu nih, kemarin kalian bikin proyek apa tuh namanya? Jadi kemarin tuh kita bikin project nama projectnya itu namanya Horoscopes. Horoskop. Iya. Gimana tuh? Jadi itu singkatan dari keefektifan dari senyawa keimferol yang terdapat pada mahkota dewa untuk mengatasi penyakit yang dinamakan hipertensi. Darah tinggi. Iya, darah tinggi. Metode komputasi. Pakai komputer gitu. Iya, pakai komputer. Caranya gimana? Jadi gini, sebenarnya kita bukan buat obat, tapi kita ingin memastikan bahwa apakah senyawa keimferol ini yang terdapat protein target ini bisa nggak ngatasin penyakit namanya hipertensi ini. Kita cek semuanya, mulai dari 3D modelnya, mulai dari nempel atau enggaknya senyawa ini protein targetnya ke hipertensinya ini. Kita semua rangkaian itu kita lakukan oleh tahap komputasi. Itu sebelumnya udah diuji coba belum ada efek sampingnya gitu atau ada hal yang membahayakan? untuk uji coba kayak toksik gitu kan. Udah ada. Ada, tapi pakai metode komputasi juga. Jadi di situ ada website khusus buat ngecek senyawa ini tuh terdapat toksik atau enggak sih. Nah, senyawa ini terkategori ke level 5, di mana kalau level 5 itu nggak berbahaya jika masuk mulut. Nggak berbahaya. Iya. Berarti level 5 ini berbahaya kalau apa? Jadi itu ada 6 level ya. Enam level. Kalau dari 1 sampai 3 itu berbahaya lah. Kalau 4 sampai 5 sampai 6 aman. Masih aman untuk Iya. tubuh gitu. Iya. Kalian udah nyoba ke salah satu pasien atau belum? Belum. Baru teori doang sama dari kayak penelitian aja gitu. Iya. Awal mula bukan awal mula apa? Berarti ini pakai codingan enggak? Enggak. Enggak. Cuman kayak penelitian doang. Kalian berarti dapat penelitian ini ngambil dari jurnal orang ya? Jurnal. Apa bener-bener nemuin sendiri nih? Kalau buat nyari-nyari senyawanya, protein targetnya, kita kayak manfaatin website lah. Di situ ada website khusus buat ngecek ya senyawanya, protein target dari senyawa tersebut, protein target yang berkaitan dengan hipertensi. Buat menentukan senyawanya kita tentuin sendiri, dan alhamdulillah waktu udah dicek senyawanya tuh bisa lah buat ngatasin hipertensi. Keren banget ya. Berarti
kalian nyiapin dari awal mula kepikiran dari proyek ini sampai jadi itu sampai menang di Universitas Masa sekitar berapa bulan aja? Sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan. Iya, 2-3 bulan. Itu dari ISA bukan? Bukan. Dari ya ISA juga. Isya juga. Kalau dari ISA itu kita kayak ngebayar gitu ya. Iya, itu kan Tapi kalau dari ISA juga auto win kan? tergantung sih. Kita kan sebenarnya emang medali emas itu salah satu yang membanggakan bagi kita, tapi ada lagi yang kita banggakan selain itu. Kita dapat di sini namanya tuh MISA Special Award. Jadi MISA Special Award ini kalau nggak salah dari 400 tim itu cuman beberapa tim yang dapat Special Award ini. Kayak cuman 3 atau 4 tim gitu dari 400 tim dari berbagai negara. Cuma 2 tim doang ya? Buat MISA Special Award tuh ada 2 tim yang dapat, yang dimana MISA Special Award tuh kayak Association Malaysia lah buat terkait dengan penelitiannya. Satu lagi itu dari tim mana? Indonesia apa sama dari negara lain? Dari SMA luar kayaknya. Vietnam. Vietnam, oh ya Vietnam. Iya. Di situ berdua didampingin sama Ustaz Deden. Ustaz Deden. Berarti dari awal dibimbing dulu sama Ustaz Deden. Iya. Kalau di lab juga dibimbing apa dibiayain aja gitu? Dibimbing. Bimbing juga. Iya. Ya memang Ustaz Deden sibuk banget ya, dari ngajar fisika, ngajar matematika, kadang-kadang suka nambahin dari sama ngajar kalian. Nah, kalau tantangan dalam mengerjakan proyek tersebut apa nih? Selama kalian kerjain gitu kan pasti ada ya tantangan kayak dari mulai kayak jadwal lab yang nggak selalu bisa atau kayak pada ada jadwal di Albina gitu kan, ada nggak? Jujur kalau dari saya pribadi itu emang lomba ini kan bukan salah satu hal yang bisa disepelekan ya. Jadi gimana caranya kita harus manajemen waktu, bahasanya kita harus mengorganisir waktu kita, gimana caranya kita ngebedain waktu belajar kita, gimana caranya kita waktu organisasi juga mungkin, sama waktu lomba ini. Itu menurut saya itu tantangan paling berat. Soalnya kan susah ya, kita ini sebagai santri, apalagi waktunya di kegiatannya di Porsir 24 jam itu bakal ada rangkaian strukturalnya itu, kita harus nyesuaiin, harus punya waktu gimana caranya kita bisa efektif dalam lomba ini gitu. Dalam 3 bulan ini, menurut saya itu tantangan paling berat. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau menurut saya sih egois sih. Jadi saya sedikit susah buat manajemen waktu. Dimana saya lebih egois buat main sama temen dibandingkan ya fokus buat ke lab. Agak males sih. Tapi kalau dari anak sendiri ngerencanain proyek ini sebenarnya dari diri sendiri apa disuruh orang tuanya? Kalau ngerencanainnya sih dari sendiri. Diri sendiri. Iya. Kayak pengen juga ikut lomba-lomba gitu kan berprestasi. Iya. Gak mau tersaingi lah sama abang. Berarti di Malaysia kalian ke sana berapa hari? 7 hari ya? 7 atau 6. 7 hari dari tanggal berapa tuh kalau itu? 21 Kamis oh, Kamis. Kamis bang. Kamis. Tanggal? 2 Enggak, bulan. Agustus. Agustus. September. September tanggal 21 tanggal 2023. 22 2023. Baru banget berarti. Iya baru. Rasanya gimana tuh kayak tiba-tiba pas diumumin pemenang peraih yang salah satu dari 2 tim itu kan yang dapet, rasanya gimana tuh? Nggak expect sih sebenarnya. Nggak expect banget. Langsung senang banget bahagia. Iya. Untuk rencana selanjutnya nih pengen ngembangin project yang sebelumnya apa pengen ganti project? Kan kita ada rencana tuh Desember ikut lomba juga, project juga, cuman itu syaratnya nggak boleh sama project yang kayak sebelumnya. Ini dari Puspresmas ya, jadi bisa dibilang ini salah satu lomba yang paling susah juga. Pembimbing kita ada yang dari eksternal ngomong ini kalian harus serius banget soalnya ini emang benar-benar lomba paling susah dan syaratnya juga harus ganti project. Dari opsi bukan? Bukan. Dari apa tuh namanya? ISPO. Tahu. Berarti kalian selain dari ngambil dari pembimbing di internal, di eksternal juga. Iya. Ya. Berarti selama di rumah kalian selalu belajar gitu? Apa saling calling gitu kan kayak ngerjain project masing-masing. Apa sempat ketemuan gitu kayak ngerjain project? Ketemuan sih di Albina. Semuanya kita nggak doang. Zoom bang. Zoom. Kalau masalah biaya nih bikin project kemarin biayanya tuh total berapa? Itu kurang tahu sih kayaknya. Biaya sih biaya sih nggak terlalu gede soalnya kita kan manfaatin website. Paling biaya pendaftaran aja gitu ya. Iya.
Kalau kita lihat emang dari santri SMP sekarang makin banyak yang berprestasi ya. Bukan dari masalah pelajaran doang, tapi dari masalah proyek gitu kan. Yang sebelumnya kita lihat, sebelumnya kan kita dari SMA kebanyakan ya. Jadi sekarang dari SMP mulai berkemungkinan kayak kalian. Nah selain dari kalian nih, ada lagi nih teman-teman kalian yang pengen ikut lomba proyek juga. Ada sih banyak. Udah mulai? Masih rencana doang? Kalau buat bimbingan sih udah mulai. Tapi katanya mereka rencananya ikutnya di ISEF. Bisa, nggak tahu. Itu bimbingannya sama Ustadz Deden juga atau Ustadz lain? Ustadz Deden juga. Ustadz Deden juga, Iya. bukan berarti. Nah sebenarnya Ane juga pengen juga tuh ikut proyek, tapi bingung nih. Kalau kalian punya saran nih, saran ke Ane gitu, misalnya Ane mau bikin proyek, sebenarnya Ane mau bikin proyek sama temen. Jadi juga karena kesibukan jadwal sebenarnya bisa sih. Jadi kayak Ane bingung aja gitu kan ngambil proyek apa. Nah kalian punya saran nih kayak hal apa sih yang Ane harus cari tahu gitu? Kalau dari kata Ustadz Deden sih cari dari jurnal gitu. Kalau kalian nih awal mula bisa kepikiran kayak gini gimana sih? Kalau saran saya sih, abang pilih proyek yang berkaitan dengan mata kuliah yang akan diambil. Biar nyambung gitu ya. Iya, biar nyambung juga. Biar ada manfaatnya lah buat ntar kuliah. Kalau mungkin dari saya nambahin sedikit ya. Ini mungkin salah satu poin yang saya sering kasih tahu ke teman-teman yang ingin ikut lomba kayak gini. Soalnya kenapa? Rata-rata tuh mereka ada yang unexpectable gitu. Kalau mereka buat project tapi kayak nggak jelas orientasinya kemana, visi mereka buat projectnya itu kayak nggak nyambung gitu. Saya selalu masuk ke mereka gini. Kalau emang kalian pengen ikut lomba, emang harus jelas projectnya itu keuntungannya untuk apa gitu. Kita di sini ikut lomba bukan cuman ingin menang medali doang, tapi kalau bisa juga memberikan dampak dan pengaruh yang besar ke dunia. Ini project ini impact nggak ke lingkungan albino aja, impact nggak ke sekolah kita? Kalau ke sekolah kita aja nggak impact, gimana mau ke dunia luar gitu ya, Bang? Betul banget. Jadi kedepannya kalian bakal gunain dengan harapan gitu ya. Semoga masyarakat menggunakan sistem kalian ini dari protein apa tadi? Senyawa bioaktif sama protein target. Oh itu pokoknya. Nah, rencana selanjutnya berarti pengen ganti project untuk lomba di Desember. Iya. Kalau boleh tahu tuh projectnya bisa di-spill. Jadi ini terkait tentang mata kuliah yang bakal diambil sama Narain juga. Narain tuh bakal ngambil mata kuliah di jurusan geologi. Teknik pertambangan, Teknik insya Allah. pertambangan. ITB. Insya Sama di Allah. luar. ITB. Insya- Nah, jadi tuh kita bakal buat kayak namanya tuh detektor alat tanam, tapi kita belum tahu ya metode gelombangnya itu gimana. Yang pasti bakal ada penggunaan gelombang baik dari gelombang listrik atau dari gelombang Elektromagnetik. elektromagnetik. Pokoknya itu kita lagi masih tahapan researching lah ibaratnya gitu. Kalau Pak Hari sendiri pengen kemana ntar kuliah? Kalau saya sih saya pengen ngambil pokoknya pengen punya gelar MBA lah. MBA. Iya. Tapi ngerjain project kayak gini. Iya. Berarti ntar pengen ngusut project di Desember ya? Iya. Berarti kalian dari mulai SMP udah kepikiran mulai universitas nih? Kalau belum masuk SMA aja belum cari SMA, apa pengen lanjut SMA di sini? SMA sini. Sama sini. Terus bakal ngelanjutin project, bakal ke universitas yang pengen kalian inginkan. Amin. Kalau Farid sendiri pengen ke universitas mana? Banyak sih opsinya. Kalau dalam negeri ada 4 mungkin yang diincar sekarang, ITB, UGM, Brawijaya sama UI. Kalau dari luar mungkin Nanyang dulu. Nanya, Iya, Nanyang dulu. serius? Serius. Kayaknya cita-citanya tinggi banget deh. Tapi nggak apa-apa sih, emang keren soalnya dari Nanya sendiri emang agak susah ya. Iya. Kalau kita lihat kan kayak dari Jerome dulu sendiri dulu Jerome cerita dia nggak lulus, tapi dulu dia ikutnya pakai tes. Kalau Narana sendiri masuk pertambangan karena apa nih? Tertarik aja sih. Tertarik, Hmm. suka sama yang nambah-nambah gitu. Nggak juga sih, tertariknya buat kayak nentuin titik tambangnya itu. Berarti ntar kerjanya pengen ke luar kota doang apa gimana tuh? Keluar kota, kalau bisa keluar negeri lah. Aduh, keren. Nah,
untuk kalian punya pesan nih nggak untuk ke teman-teman kalian yang lagi pengen juga ikut lomba ini atau para pendengar nih yang berencana juga ikut lomba ini, kalian punya pesan nih, apa pesan kedepannya kalau yang lain tuh juga pengen ikut, gimana sih, apa itu pesan kalian gitu kan untuk mereka gitu? Pesan saya sih cuma satu ya, semangat. Itu doang sih. Kalau dari saya sebenarnya mungkin bisa ke pesan secara keseluruhan ya. Soalnya yang saya dapatkan adalah ikut lomba ini tuh bukan sekedar kita penelitian, tapi gimana caranya kita ngembangin diri kita sendiri gitu. Ya jadi pada intinya terus semangat untuk kembangin diri kalian sendiri, asah terus, mungkin baik dari lomba ini atau enggak dari cuma lomba ini aja kok yang ternyata yang bisa bagus untuk kehidupan kita untuk ke masa depannya, masih banyak yang lain. Cuman emang kalau ingin memaksimalkan di sini, semangat, asah diri, lebih semangat lagi. Betul. Tapi kalau kalian tertarik nih kayak ikut lomba lomba-lomba kayak mata pelajaran itu, tertarik apa enggak? Kurang begitu tertarik. Tertarik. Karena emang materinya begitu berat ya. Sama materinya ya khusus di pelajaran itu doang sih. Iya betul. Kalau tertarik nggak Farid? Kalau saya mungkin ada sih satu mapel yang saya tertarik, ntar mungkin saya bakal fokusin lomba di SMA, ekonomi. Udah deh pengen ngikutin kayak Bang siapa? Evan. Iya. Keren. Berarti kalian tuh 7 hari di Malaysia ngapain aja kan, pasti lombanya bukan? Ya. Di hari pertama kan ada opening ya. Nyampe dulu hari pertama. Iya, nyampe tuh jam berapa sih? Jam 12 lebih ya. 12 malam lebih lah. Besoknya no baru opening siang-siang, ada Jumatan. Opening sampai jam berapa? Jam 3. Besoknya lomba. Besoknya tuh dekorasi booth sama lomba judging 2 kali penjurian. Besoknya jalan-jalan. Jalan-jalan dulu, belum lomba udah jalan-jalan. Sudah. Oh udah lomba. Besoknya jalan-jalan lagi. Silaturahmi sama alumni. Iya. Besoknya loading, besoknya pulang. Berarti awardingnya pas di situ juga. Iya. Alumni situ banyak. Ada berapa ya? 5 kemarin. Kemarin ketemu 4 doang. 4. Alumni angkatan 11. 11 semua. Undici. 11. Semuanya Undici. Iya. Abangnya di angkatan abang Rapip. Oh tahu. Terus siapa lagi sih namanya? Said, Angin. Mawin. Iya. Sama katanya siapa yang ketua angkatannya itu? Said. Berarti kalian pasti sana juga dikasih nasihat gitu sama abang-abang dari sana ya? Iya. Ditemenin juga apa cuma ketemu doang? Temenin. Ditemenin sampai lomba? Enggak, kalau lomba enggak, tapi kalau main kita keliling-keliling Malaysia ditemenin sama mereka. Ditemenin? Iya. Main apa ya itu di situ? Kita ke Twin Tower, ke Genting, naik bus bareng mereka, habis itu kereta gantung bareng, makan, belanja, shopping ditemenin. Jadi kayak teman sendiri gitu? Iya. Iya. Apa nasihat yang mereka kasih tahu kalian? Untuk kayak apa gitu, kayak pesan yang masih sampai sekarang masih nyangkut gitu sama diri kalian gitu dari abang-abang kelas yang kemarin kalian ketemu? Ya. Intinya kalau kata mereka sih maksimalin aja sih di Albina. Kalau mereka ngomongnya dulu di Albina mereka pengen cepet-cepet lepas, sekarang malah kangen. Emang kalau kita lihat sendiri dari santri sebagian ada yang belum bisa beradaptasi sama lingkungan Albina ini. Emang bener sih kalau dari santri gitu kita harus beradaptasi gitu kan, biar apa yang kita lakukan ini bermakna, enggak cuma sekedar di asrama antara belajar, di asrama tidur, di sekolah cuma belajar, nggak ngelakuin kayak kalian itu ngambil hal-hal yang dari. Nah, kalian datangnya pengen kepikiran ini tekadnya itu dari diri sekalian apa terinspirasi dari orang lain? Jadi kita sendiri. Diri sendiri ya? Diri sendiri. Sebenarnya kalau saya ada cerita, ada backstory-nya sih, agak unik juga sebenarnya kalau diceritain tuh bisa ikut sampai lomba ini. Sebenarnya dari awal nggak kepikiran, cuman ya ada backstory-nya. Kayak gimana coba? Aneh sih sebenarnya. Iya, kita ya. Gak usah kali.
Gak usah. Agak privasi tuh. Enggak sih, sebenarnya nggak privasi, cuman aneh aja kalau diceritain. Ya nggak apa-apa. Gak usah. Coba foto doang, foto doang. Nggak apa-apa. Gak usah. Agak Ceritanya privasi. apa ya? Ya udah. Nah jadi gini, kalau ini kan awalnya tuh Narayan dulu yang ikut lombanya kan, kayak oh iyalah ini kayak lomba penelitian gitu, lumayan bisa ngasah pola pikir, gitu kan. Jadi terus habis itu ternyata emang kurang tim. Oh iyalah gitu, saya nganggap normal, kayak angin lewat aja gitu, kayak biasa aja. Tapi setelah itu saya sempat ngobrol juga sama Narayan. Nah di sana ngapain aja sih? Banyak lomba gini teman-teman. Tapi itu bukan yang buat saya tertarik. Emang ini aneh sih sebenarnya. Terus di situ juga diajakin main basket sama orang gitu kan. Hah, serius? Iya, di sana diajakin main basket sama ini. Bercanda tuh awalnya. Nah, lain kali kalau ada lomba kayak gitu ajakin juga ya, pengen main basket juga di sana gitu. Kalau motivasinya gitu. Cuma lama-lama setelah dalam sini dikasih sama dia, oh gini nih, kita kurang tim mau join. Dikasih juga, oh dikembangin. Saya akhirnya lama-lama dikembangin, diarahin sama dia, di developing lah ibaratnya. Akhirnya bisa sampai ke titik Jadi sekarang. sebenarnya candu banget sama basket gitu ya. Emang gimana gitu. Selain ini, sebelum ngelakuin project ini, Ryan dulu pernah ngelakuin project apa? Itu dulu tuh ada manfaatin sampah plastik buat diubah jadi BBM. BBM. Dari plastik jadi BBM. Ya, Berarti projectnya kayak mahal gitu apa murah juga? buat modalnya sih lumayan besar. Mahal. Mahal. Sendiri sama tim? Ada setim bertiga. Siapa ya? Itu ada Zarir sama Ibra. Ganti tim karena emang mereka yang lepas atau Narayan pengen ganti tim aja? Karena tuh mereka pengen ikut opsi. Nah, kebetulan opsi itu maksimal cuman 2 orang. Nah, karena saya nggak terlalu minat ikut opsi, jadi saya lepas aja mereka berdua. Ikutnya Akhir- bisa. Akhirnya saya ajak Pak Hari, ya Kalian berencana kayak yang gunain apa namanya? Yang coding gitu, projectnya berencana nggak? yang sekarang. Sekarang. Sekarang, So- ntar Desember nanti pakai coding. Iya. Sebenarnya codingnya tuh lebih ke robotnya sih. Jadi yang seperti yang tadi udah di-mention sebelumnya, kita bakal buat detektor. Tapi ini bukan detektor biasa. Jadi kayak kita nggak usah capek-capek kayak manusia nyari. Tahu nggak sih biasanya kayak detektor kita pegang, masuk kita lihat, oh ini ada radarnya nih. Titit. Gimana, titit. Kita ngapain kayak gitu? Kita pengen ada robot, dia nyari sendiri lambangnya. Gimana sih tangkap posisinya, lokasinya. Wah nanti robotnya datang, dapat lokasinya. Pakai Arduino juga. Insya Allah ya. Belum tahu sih, belum begitu mendalami, cuman baru ada rencana doang. Berarti kalian ini belajar kayak gini coding gitu emang dari sebelumnya bisa apa baru-baru belajar juga? Otodidak baru. Otodidak baru pakai buku, Enggak. pakai apa? Jurnal. Oh, pakai jurnal. Iya. Cuma ada bantuan juga sih, nanti paling minta bantu Ustadz Azhar kan katanya jago coding. Bisa belajar emang. Mungkin udah jam berapa sih sekarang? Jam berapa? Tuh, ya udah. Mungkin segini aja. Mungkin kalian punya kata-kata terakhir ya untuk para penonton atau yang lagi denger nih ntar di TV atau lagi di asrama mungkin lagi denger nih. Ada kata-kata terakhirnya tuh buat mereka. Bisa kasih satu-satu. Semangat, jangan menyerah. Menurut saya terus banggain diri sendiri, jangan pernah down, jangan pernah ngerasa di bawah. Mau dimanapun kalian berada, kalian selalu harus punya rasa, punya mental bahwa kalian selalu di atas orang. Jadi emang kalian memaknai proyek ini dengan gak cuma kayak pengen menang lomba doang gitu ya, pengen kayak proyek ini emang bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia. Nah, bagi penonton mungkin yang lagi denger, Sandu Sendiri ini emang sangat layak untuk kita contoh karena mulai dari SMP kita jarang ngelihat bahwa sadar gitu kan pengen bikin proyek sendiri gitu, udah kepikiran untuk masa depannya. Mungkin bagi kalian yang kaum rebahan cuma tidur di asrama, kerjanya cuma makan, minum, belajar, atau belajar cuma di madrasah, mungkin kalian bisa mencari waktu
waktu-waktu mungkin waktu sempit itu, ambil waktu sempit, nggak harus bisa kalian lagi di suatu berada gitu kan, nggak, jangan menyanyiakan waktu kalian, karena kalian nggak tahu di mana waktu sempit kalian kan, waktu luang kalian, waktu sehat, waktu sakit. Pesan dari saya, jangan pikirkan seberapa jauh kamu tertinggal, tapi pikirkanlah bagaimana cara kamu mengejar. Maybe that's all from me. USJ 22,2 JT hits Jungle Station, eagerly kill about manifesting our vision.